You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kembali hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah juga diskusi, interaksi di antara kami, agar pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pembinaan kami pada sore hari ini. Amin. Shalom teman-teman, kita bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan kepada kita untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan dan juga mendengar firman-Nya. Nah, ini kalau mau dibilang tidak terasa, kita sudah 3 bulan atau hampir 3 bulan atau mungkin bukan tidak terasa ya. Sudah terasa begitu rupa ya, ada di rumah saja, atau mungkin beberapa teman yang nggak bisa pulang ada di kos saja. Nah, ini satu realita yang teman-teman dan saya hadapi. Seperti yang tadi dikatakan oleh MC bahwa tidak mudah, ada banyak hal dalam hidup yang tidak pasti, yang tidak bisa kita kontrol. Nah, teman-teman, Abang ingin kita mulai. Saya coba berikan pertanyaan ini. Nanti kalian tolong jawab di grup chat ya. Ini cuman ini aja kok, pertanyaan menanyakan bagaimana kondisi kalian begitu ya. Kalau ditanya apa emoticon yang menggambarkan kondisimu saat ini, silakan teman-teman tolong buat di grup chat. Bisa lebih dari satu emoticon sih ya, karena mungkin kita udah mixed feeling nih ya. Nah, gampang kan, nggak usah ketik panjang, coba emot aja gitu ya. Macem-macem nih. Ada yang memble, sedih. Oh, ada yang sukacita juga ya. Ada yang nangis, tapi nangisnya kayak miris begitu. Ada yang merasa tetap kayaknya ini lambang kekudusan gitu ya. Oke, silakan. Masih ada lagi apa yang kalian rasakan? Wow, Frankie sedang berbunga-bunga begitu ya. Lagi PDKT mungkin di masa-masa ini. Oke. Terima kasih buat kejujuran teman-teman. Beberapa ada yang nampaknya merasa bosan, matanya tuh entah ngelihat ke atas, nggak tahu lihat kemana begitu ya. Ada yang merasa tenang aja, ada yang bahkan menari begitu ya. Wow, ini berbagai feeling. Nah, teman-teman, apapun kondisimu saat ini, emoticon apa yang menggambarkan kondisimu, saya pikir tema hari ini relevan buat setiap kita. Ya, kita akan melihat tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, kalau kalian lihat gambar-gambar berikut, coba abang kasih lihat gambarnya ya. Di awal-awal kita social distancing, kayaknya banyak yang main ini nih ya. Berapa ayam yang ketangkep gitu ya. Ada yang bahkan pikir jangan cuma ayam bang, yang berdua nih ya, yang sapi sama ini saya yang nangkep gitu ya. Waktu itu ketahuan banget ya, ini kayaknya minggu-minggu pertama dan kedua, sesudah itu hilang begitu ya. Dan waktu saya perhatikan, ya ampun, kita udah lama nih ya main tangkep-tangkep ayam begitu ya. Belum lagi ini teman saya bikin dengan ayam dan ini gimana nangkepnya gitu ya. Sampai terakhir juga nggak bisa-bisa begitu.
Teman-teman, ini realita yang kita alami dan ternyata itu sudah lama berlalu. Kira-kira minggu pertama, minggu kedua kita mengalami social distancing ini. Lalu banyak orang yang work from home. Nah, buat kita pun juga akhirnya ibadahnya online begitu ya. Dari rumah masing-masing. Banyak yang bilang, wih gereja tutup bang. Memang sih gereja tutup secara gedungnya. Tetapi sebenarnya Tuhan membuka banyak gereja di rumah tangga. Karena sebenarnya gereja bukanlah gedungnya, tapi orang-orangnya. Lalu kemudian teman-teman, tentu mixed feeling yang kamu alami atau perasaan yang campur aduk itu juga tentu kaitannya kalau kalian mahasiswa, ya kaitannya sama ini ya. Studi online gitu. Awalnya mungkin merasanya enak gitu ya. Kayaknya canggih banget gitu ya. Dulu-dulu kita bisa bangga gitu. Wah, gue studinya online coy. Sekarang udah mulai enek gitu ya. Beberapa anak mungkin ini gambarannya begitu ya. Sudah mulai capek begitu ya. Bahkan rasanya kapanlah hal ini berakhir. Teman-teman, kita ini memang makhluk yang unik ya. Nggak pernah puas. Ketika memasuki tahun ini banyak yang bilang, gile tahun ini tuh tanggal merahnya, hari rayanya jatuhnya kalau nggak Sabtu Minggu, yang memang benar-benar udah biasa libur begitu ya. Ternyata jadi banyak banget hari liburnya gitu ya, bahkan tanggal merahnya. Dan sekarang orang mulai berpikir, ngapain gue libur terus begitu. Nah, belum lagi ekses yang lain, ya memang studi tetap berjalan, tetapi juga akhirnya tanpa kita sadari, beberapa orang mungkin penggunaan waktunya sudah mulai nggak jelas gitu ya. Karena apa? Karena memang studi online sendiri itu sangat membutuhkan kedisiplinan kita. Tugas-tugas yang katanya makin banyak, dosen makin rajin juga ngasih tugas gitu ya. Dan mungkin akses yang lain adalah banyak yang cari hiburan. Nah, beberapa mungkin nonton drama Korea gitu ya sambil meluk laptop begitu teman-teman ya. Jadi waktu saya coba menghayati, iya juga ya, ini realita yang terjadi. Orang akhirnya banyak waktu, tapi kok yang terjadi juga tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya, The World of Merit ya. Oke, Andri nonton kayaknya nih ya. Ya, yang lain yang cowok mungkin ya lebih banyak yang main game juga. Dan saya juga mendengar langsung dan juga ketemu dengan beberapa, maksudnya ngobrol dengan beberapa mahasiswa, teman-teman yang dalam situasi seperti ini ternyata juga sangat rentan jatuh dalam pornografi. Nah teman-teman, abang ingin kita jujur dengan situasi kita saat ini. Karena itu saya tadi tanya apa perasaanmu, apa emotikon yang merefleksikan perasaanmu. Tetapi kemudian mari kita bersama-sama melihat apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Saya ajak kita baca 2 ayat hari ini dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya. Teman-teman, mari kita lihat ayatnya. Abang sudah tulis di depan di screen, kalian bisa ikuti sama-sama. Mari kita baca 1, 2 ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi ayat yang sering kali dikutip karena menunjukkan relasi yang begitu dalam antara Paulus dengan Allah. Atau kalau kita perhatikan adalah kerinduan yang sangat dalam dari Paulus untuk mengenal Allah, mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya, dan mengalami persekutuan dalam penderitaannya yang akhirnya membawa transformasi dalam kehidupan Paulus. Teman-teman, ayat ini sekali lagi mengingatkan kita. Ada beberapa catatan saya waktu mempelajari ayat ini. Yang pertama, jangan lupa, waktu Paulus menuliskan ayat ini, Paulus lagi ada di dalam penjara. Jadi mungkin mirip-mirip sama kita sekarang ya. Paulus dalam penjara, dalam pengertian dia penjara beneran teman-teman ya. Dia mengalami penjara karena dia memberitakan firman.
Mungkin kita sekarang di penjara tanda kutip karena situasi kesehatan di dalam dunia ini. Tapi yang menarik adalah di dalam kesendiriannya, di dalam keterasingannya, di dalam penjara bahkan yang harus seorang diri, kerinduan ini ada pada Paulus, ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Teman-teman, kalian ada dalam satu generasi yang nampaknya cepat sekali bosan. Dan ini sebenarnya kalau kita menggali tentang kebosanan, kita nanti bisa melihat lebih dalam. Kebosanan itu sebenarnya masalah utamanya adalah hati. Dan pertanyaannya adalah apakah hati kita benar-benar menikmati relasi dengan Allah bahkan di dalam kesendirian. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan kita merasa sendiri, merasa bosan. Karena ada yang bilang begini ya, "Iya bang, saya jatuh dalam pornografi habis di kamar mulu sendirian. Kayaknya santai, nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba kepikir aja online terus, pakai gadget terus, akhirnya akses pornografi dan seterusnya." Jadi akhirnya ada orang-orang yang menyalahkan situasi. Aku jadi begini ya karena begini bang, situasinya aku sendiri sih ya, di kamar mulu misalnya. Paulus ada dalam penjara seorang diri, tapi kerinduannya adalah mengenal Allah. Ini catatan abang yang pertama. Catatan saya yang kedua adalah, teman-teman perhatikan, kitab Filipi ditulis kira-kira tahun 63 Masehi. Jadi, kitab Filipi ini ditulis kira-kira tahun 63 Masehi. Dan Paulus yang menulis kitab Filipi, nah saya coba ambil perkiraan waktunya ya. Paulus itu diperkirakan bertobat kira-kira tahun 35 Masehi. Jadi memang kalau lihat ya, Yesus mati, bangkit, naik ke surga kira-kira kan tahun 33. Kalau kalian baca kitab Kisah Rasul, itu ada di Kisah Rasul pasal pertama. Yesus bangkit, naik ke surga. Lalu kemudian pertobatan Paulus itu ditulis baru di Kisah Rasul pasal 9. Kira-kira tahun berapa Paulus bertobat di Kisah Rasul pasal 9? Kalau Kisah Rasul pasal 1 kira-kira tahun 33, maka para ahli memperkirakan Kisah Rasul pasal 9 Paulus bertobat kira-kira tahun 35 Masehi. Jadi Paulus bertobat 35 Masehi, dia tulis kitab Filipi ini kira-kira tahun 63 Masehi. Jadi sekarang abang tanya, waktu Paulus menuliskan kitab Filipi, Paulus sudah bertobat berapa lama? Paulus sudah jadi orang Kristen berapa lama? 63 kurang 20, 35 ya. Jadi 63 kurang 35. Jadi kira-kira pada waktu Paulus menulis kitab Filipi, dia sudah jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, bahkan sudah jadi rasul yang melayani kurang lebih 28 tahun. Apa yang menarik? Nah, teman-teman lihat ya. Bagi abang yang menarik adalah, bayangkan 28 tahun sudah dia ikut Tuhan, tapi kerinduannya tetap sama, dengan sangat sederhana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mungkin kalau kalian baca sekilas, ini seperti anak yang baru masuk, lalu ikut retret, kenal Tuhan di retret, lalu kemudian dia pulang. Aduh, aku pengen banget kenal Tuhan lagi bang. Aku pengen saat teduh, aku pengen deket sama Tuhan, aku pengen hidupku benar-benar aku persembahkan kepada Tuhan. Tapi saya mau ingatkan bahwa yang terjadi di sini, Paulus sudah 28 tahun ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi kerinduannya tetap sama. Aku ingin mengenal Dia. Teman-teman, hati-hati dengan status, hati-hati dengan seolah-olah saya sudah lama jadi orang Kristen, lalu merasa ya sudah, saya sudah cukup kenal Tuhan. Ya itu anak baru lah yang benar-benar rindu kenal Tuhan. Setelah kalian kenal Tuhan sekian lama, apakah kerinduanmu tetap sama? Kerinduan yang sederhana, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Saya kenal Tuhan, bertobat secara pribadi waktu zaman saya SMA.
sekitar tahun 90-an awal. Sekian puluh tahun sudah jadi orang Kristen, seringkali ayat ini mengevaluasi hidup saya. Apakah saya sungguh mau kenal Dia? Mengenal kuasa kebangkitannya. Yang Paulus maksudkan adalah mengenal dalam pengalaman. Bahwa dia benar-benar mengalami siapa Tuhan dalam hidupnya. Makanya pengenalan yang semacam ini membawa transformasi. Karena pengenalan akan Tuhan membawa dia hidupnya akhirnya berubah. Jadi teman-teman, ini bukan kerinduan anak baru bertobat. Ini kerinduan rasul besar yang sudah 28 tahun melayani. Karena itu hari ini, firman Tuhan untuk mengenal Dia, untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan hanya buat anak mahasiswa baru, tapi bahkan teman-teman yang jadi pengurusnya KPIM misalnya ya. Kita juga ditantang, sungguh-sungguhkah engkau mau kenal Tuhan? Hati-hati berlindung di balik, saya pengurus, saya pelayan, begitu ya. Tetapi, sekali lagi dua catatan ini Abang berikan bagi kita bahwa ayat ini diberikan atau dinyatakan oleh Paulus bahkan dari kesendiriannya, kesepiannya dari dalam penjara. Tapi kerinduannya tetap mengenal Tuhan. Dan yang kedua, Paulus yang sudah 28 tahun melayani Tuhan, ternyata kerinduan dasarnya tetap sama, mengenal Dia. Sehingga setiap kita adalah pribadi-pribadi yang harusnya kerinduan hidup kita adalah kenal Dia, kenal lagi, makin kenal, makin kenal. Bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani. Karena itu ada satu buku yang dulu saya baca tentang kedewasaan rohani. Dia mengatakan begini, siapakah orang yang dewasa rohani? Lalu dia jawab di bawahnya, orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang senantiasa sadar bahwa dia belum dewasa secara rohani. Yang menarik ya. Yang merasa dewasa, kalau kamu udah merasa dewasa, kamu stop, berhenti bertumbuh, udah, kamu langsung jadi nggak dewasa. Tetapi orang yang dewasa rohani adalah orang yang terus mengalami pertumbuhan. Karena apa? Mengenal Tuhan adalah sebuah proses seumur hidup. Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai SKS-nya dalam hidup adalah mata kuliah mengenal Dia. Ini mata kuliah yang wisudanya nanti di surga sana ya. Ada yang mau wisuda duluan? Titip salam ya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kamu dan saya hidup, itu berarti kita hidup mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, makin diubahkan oleh Tuhan, makin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Dan akhirnya kita pun boleh jadi berkat juga bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, teman-teman, kenapa hal ini begitu spesial? Ya. Kenapa hal ini begitu spesial? Abang mau ingatkan kita kepada karakteristik dasarnya manusia sebenarnya. Ketika Allah menciptakan manusia, saya cepat saja menjelaskan karena ini hal-hal yang teman-teman pasti sudah paham ya. Bahwa Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 27 dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, so God created man in His own image. In the image of God. Jadi lihat, sebutan yang diberikan kepada manusia, manusia adalah gambar Allah, image of God. He created him, male and female. He created them. Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Dia menciptakan mereka segambar dengan dirinya. God created man in His own image. Dan apa yang paling menonjol salah satunya dari gambar Allah? Teman-teman harus mengingat bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh. Jadi, gambaran Allah Tritunggal adalah gambaran Allah yang berelasi. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh, Roh mengasihi Bapa. Jadi, di antara ketiga pribadi ini ada relasi yang sangat intim. Allah kita adalah Allah yang berelasi. Di dalam kekekalan, Dia adalah Allah Tritunggal. Karena itu, kalau kita diciptakan oleh Allah Tritunggal itu segambar dengan Dia, maka melekat pada diri kita, manusia adalah makhluk yang berelasi.
relasi. Nah, ini menarik nih. Karena ternyata kekristenan berbicara bahwa Allah yang menciptakan kita juga Allah yang rindu memiliki relasi personal dengan kita. Jadi, Tuhan tidak hanya cipta kita, lalu dia pencipta yang mungkin tidak mau kenal kita, ya sudahlah, yang penting udah dicipta. Tetapi, realita ini menarik dalam Alkitab melihat bahwa Allah menciptakan kita untuk memiliki relasi pribadi dengan Dia. To have a personal relationship with God. Seorang penafsir Alkitab mengkaitkan ini dengan penciptaan. Dia mengatakan begini. Ketika Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, begitu ya. Ya, Allah memang menyampaikan firman lalu tercipta. Dengan firman-Nya terciptalah manusia, hewan, tumbuhan. Tetapi ketika menciptakan manusia, nah di situ kemudian menarik tuh, bahwa Allah kemudian menyampaikan kepada manusia. Jadi lihat, khusus kepada manusia, itu yang teman-teman nanti bisa baca di Kejadian 1 tadi, ayat yang ke-28. Berfirmanlah Allah kepada manusia. Ya, apa yang dikatakan? Di dalam bagian itu, Allah kemudian menyampaikan kehendaknya. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan kuasailah itu. Nanti di Kejadian pasal yang kedua, Tuhan juga Allah menempatkan manusia di tengah taman itu dan memberi perintah jangan makan dari buah pohon di tengah taman itu. Jadi teman-teman perhatikan, Allah berbicara kepada manusia. Allah merindukan relasi yang personal dengan dia. Jadi abang gak mau langsung masuk ya, teman-teman mari kita memiliki relasi sama Tuhan. Kalian udah tahu ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat dasar yang lebih kuat lagi, melihat kepada penciptaan sendiri. Kalau kita adalah makhluk yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, maka kenal dulu, Allah adalah Allah Tritunggal yang berelasi di dalam kekekalan. Maka waktu kita dicipta, kita punya kemampuan berelasi dan memang Allah juga merindukan relasi dengan kita. Karena itu saya kutip kembali kalimat dari seorang bernama Nicky Gamble, seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Lihat ya, dicipta untuk memiliki hubungan. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau kalian mau coba membedah hatimu, ngelihat kenapa ya gue gampang bosenan ya. Kenapa ya, kayaknya gue gampang banget jatuh dalam dosa nih. Dikit-dikit porno lagi, dikit-dikit masturbasi, dikit-dikit kok saya mulai julitin orang begitu, dikit-dikit kok saya mulai akses hal-hal yang gak Tuhan mau. Sebenarnya ini kuncinya. Ketika hubungan yang harusnya kita miliki dengan Allah tidak nyambung, kita tidak mencari Allah, tidak menempatkan Dia sebagai yang utama, maka jangan heran selalu ada rasa lapar. Rasanya nggak puas, cari lagi, cari lagi. Begitulah sifat dari dosa itu. Mengerikan. Dan teman-teman, kenapa? Karena memang kita makhluk relasional. Harusnya terus berelasi. Nah, tetapi relasi-relasi ini semua mengingatkan kita bahwa relasi manusia, nah ini kalimatnya ya, perhatikan. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Jadi ini dua hal yang tidak muncul atau tidak mungkin diberikan oleh relasi manusiawi. Adakah relasi manusiawi yang sungguh-sungguh memuaskan? Saya pikir tidak pernah bisa memuaskan seperti Allah. Dan dapat terus bertahan. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa tidak ada relasi manusiawi yang dapat terus bertahan. Karena apa? Karena kita akhirnya menyadari selalu ada sesuatu yang hilang. Karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah.
Dua hal yang manusia tidak bisa berikan adalah memuaskan dan terus bertahan. Apakah ada yang punya orang tua nggak bisa meninggal? Apakah ada yang punya pacar, pasangan hidup gitu yang nggak bisa mati begitu ya? Ini kan menunjukkan kepada kita berarti sebenarnya semua relasi manusiawi itu tidak bisa bertahan. Lalu kenapa ya kita selalu cari relasi yang terus bertahan, relasi yang sangat bisa memuaskan? Itu ternyata mencerminkan hanya Allah. Harusnya ketemu sama Allah, dialah yang bisa memuaskan kita. Karena itu di dalam teologi kita memahami, sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan, arti hidup akan makin jelas. Karena disitulah kita jadi mengerti. Kenapa sih Tuhan ciptain saya dalam dunia ini, apa yang jadi rencananya, dan melihatnya dalam perspektif yang benar. Hubungan kita dengan Allah kembali kepada pencipta kita, menolong kita menyadari apa artinya hidup kita. Teman-teman kalau mau tahu sebuah benda itu tujuannya apa dicipta, maka paling bagus tanya sama penciptanya, ini buat apaan sih? Ini mesti dicoloknya kemana nih? Ini pakainya gimana? Tanya sama yang cipta. Karena itu ketika manusia kembali kepada Allah, itulah yang menolong manusia melihat tujuan dan arti kehidupan. Nah, karena itu saya senang dengan salah satu ungkapan menggambarkan tentang dosa yang disampaikan oleh John Piper. Dalam tulisannya John Piper mengatakan, sin is what you do when your heart is not satisfied with God. Dosa pasti adalah pelanggaran. Pelanggaran hukum, melakukan yang tidak benar, melawan Allah. Tetapi bagi saya menarik sekali John Piper mengingatkan dari perspektif yang tadi kita bahas ya. Kalau demikian dosa adalah apa yang engkau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah. Nah ini yang ngeri ya. Karena ini bukan baru terjadi. Teman-teman masih ingat di Taman Eden? Coba bayangkan. Di Taman Eden, manusia menolak Allah. Adam dan Hawa berontak kepada Allah. Atau dalam bahasa yang lain, ya melawan Allah. Nah, bayangkan. Kalau Allah yang bisa kasih kepuasan ditolak. Ini gila banget ya. Itulah manusia ya. Allah yang bisa kasih kepuasan ditolak. Lalu siapa lagi yang bisa kasih kepuasan? Karena itu ada kalimat demikian. Ketika manusia menggantikan Allah dengan ciptaan, manusia bagaikan menukar emas dengan pasir. Jadi jangan heran. Ketika engkau dan saya tidak puas dengan Allah, mulai hati kita mengembara. Apa yang dicari? Relasi. Kenapa? Kita makhluk relasional. Cari relasi dengan apa? Coba dengan pornografi. Wih, pornografi ini memuaskan, asik. Aku bisa puas, dia puasin aku. Tapi makin kita nikmati, makin gak puas. Download satu, kurang. Download lagi. Lama-lama, wih kuota mulai habis nih. Kuota mulai habis, untuk kebaktian gak ada, untuk porno ada gitu ya. Manusia cari terus. Dan itu tidak pernah puas. Karena apa? Ya pornografi gak bisa memuaskan. Dosa sifatnya membelenggu teman-teman ya. Dan betapa mengerikannya itu, ini masuknya pelan-pelan. Dosa menyusup perlahan, kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan, terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita seringkali tidak menyadari dampaknya yang menghancurkan. Dan apa yang terjadi? Ketika engkau dan saya kehilangan relasi yang intim dengan Allah, dan digantikan dengan relasi-relasi lain yang kita cari dalam pengembaraan kita, akhirnya kita mulai kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Kemampuan untuk berkata jujur. Kemampuan untuk memberi. Kemampuan untuk mengasihi. Dan kemampuan untuk hidup kudus. Makin saya pelajari tentang dosa, makin terlihat dengan jelas bagaimana dosa selalu mengikat kepada dosa yang lain. Jadi seringkali nggak berdiri sendiri.
yang pornografi, terikatnya sama apa? Masturbasi. Masturbasi terikatnya sama apa? Bisa jadi bohong dia. Ditanya, ngapain lu di dalam? Kok lama? Enggak nih, lagi baca firman misalnya begitu ya. Jadi seringkali memang sulit berkata jujur. Orang yang terperangkap di dalam dosa, termasuk misalnya apa? Tubuh ini bait Allah. Dia pakai ngerokok gitu ya. Ini makin banyak waktu kosong, kayaknya ngerokoknya makin kenceng. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Teman-teman kan di kedokteran ya, ngerti dong ya sebenarnya. Apa kurang jelas tulisan di sebelah rokok itu? Dapat menyebabkan impotensi gitu ya, kanker paru-paru, kehilangan kemampuan untuk berpikir secara sehat. Karena apa yang terjadi adalah apa yang saya mau. Apa yang saya rasa bisa memuaskan. Jadi teman-teman lihat ya, betapa mengerikannya ketika hubungan dengan Allah tidak dibangun, digantikan dengan hubungan-hubungan yang lain, dengan hal-hal yang tidak bisa memuaskan. Tapi kita bersyukur, karena ketika manusia hancur di dalam dosa, betapa mengerikannya dosa, tetapi Allah mengasihi kita, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sehingga dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Dan ini janji bagi kemenangan kita. Karena itu kita mesti ingat, di salib itu harganya lunas dibayar. Dan Paulus mengatakan kalimat ini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mungkin kita masih ingat lagu sekolah minggu ya. Hati-hati gunakan tanganmu, gitu ya. Hati-hati gunakan mulutmu, kakimu. Seluruhnya Paulus ingatkan, kamu dibeli, harganya lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan seluruh dirimu. Karena itu teman-teman, di tengah-tengah situasi seperti ini, saya kembali mengingatkan tema kita yang kita bahas hari ini. Mari terus membangun relasi hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan apakah selama ini kamu main-main terus sama dosa, atau kemudian ada hati yang gak bisa dipuaskan, yang kosong terus, ataukah engkau berjumpa dengan Tuhan, kau bangun terus relasi dengan Tuhan, jadi murid yang terus bertumbuh, terus makin hari makin serupa dengan Kristus. Ini yang diingatkan. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini adalah ayat terakhir yang menutup surat 2 Petrus. Nasihatnya apa? Petrus berkata kepada jemaat, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Jadi mari kita bangun relasi dengan Tuhan. Karena itu akan sangat menentukan banyak hal dalam hidup kita. Mengatasi kebosanan. Biarlah sukacita Allah boleh menyemangati kita. Kalaupun bosan itu datang, karena bosan itu biasanya mulai dari hati yang rasanya kok begini lagi, ngulang lagi hal yang sama, ngulang lagi rutinitas yang sama. Tapi kalau hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, maka setiap hal yang sama itu pun akan kita kerjakan dengan kasih yang besar. Akan kita lakukan kembali. Hari ini saya akan studi dengan yang terbaik. Hari ini saya akan ibadah online. Hari ini saya akan baca firman Tuhan. Harusnya dengan waktu yang banyak ini, saat teduh kita makin indah, makin berkualitas, makin dalam mengenal Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah situasi waktu yang kayaknya begitu banyak benar-benar membangun kita, dan di dalamnya kita prioritaskan untuk membangun relasi dengan Tuhan? Saya seringkali pakai gambar ini karena ini gambar yang paling mewakili sebenarnya bagaimana kita bertumbuh. Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Pak Dawson Trotman menggambarkan kehidupan kerohanian orang percaya seperti sebuah roda. Karena itu ini seringkali disebut ilustrasi roda.
Dia menggambarkan sama seperti roda, maka di pusat hidup ada Kristus. Maksudnya di pusat hidup seperti roda itu yang muterkan porosnya ya. Jadi terima Yesus dalam hidupmu. Tapi bukan hanya terima Yesus, selesai tidak ada lagi pergumulan. Tetapi dia mengingatkan membangun relasi dengan Tuhan dan sesama. Itu diwakili oleh dua hal. Satu, jari-jari yang vertikal, itu hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Dan jari-jari yang horizontal, hubungan dengan sesama. Maka bangun hubungan dengan Allah dalam doa dan firman. Saya bicara kepada Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Jadi akhirnya ada kehidupan rohani yang indah. Karena ada hubungan dengan Allah. Dan kemudian ada juga hubungan dengan sesama. Sebenarnya hubungan dengan sesama ini adalah ekspresi. Karena kita mengalami relasi dengan Allah, kita pun rindu menjadi berkat bagi sesama. Relasi dengan sesama diwakili oleh garis yang horizontal. Ada dua hal. Yang pertama ke dalam. Ke dalam dia menggambarkan kita harus rajin bersekutu. Makanya kita usahakan tuh. Gimana kita kenal Tuhan lebih dalam, kita bertumbuh. Kita punya komunitas, kita punya kelompok-kelompok seperti ini. Yang harusnya secara online pun kita perjuangkan. Kenapa? Saya butuh bertumbuh, saya butuh dengar firman, saya butuh menguatkan satu sama lain sebagai sahabat-sahabat di dalam Kristus. Mungkin kelompok-kelompok online terjadi. Untuk apa? Supaya bisa terus bertumbuh. Dan bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar. Keluar adalah bersaksi. Jadi orang Kristen yang taat, dia punya relasi dengan Tuhan dalam firman dan doa. Dan dia pun membangun relasi dengan sesama orang percaya, dia rajin bersekutu. Dan kepada mereka yang belum percaya, dia hadir dan bersaksi. Teman-teman, ini yang kita rindukan. Bahwa di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini pun, teman-teman mengalami kasih Kristus yang indah itu. Yang membuat engkau dan saya terus boleh mengalami hidup yang makin bertumbuh serupa dengan Kristus. Bagaimana mengalahkan pergumulan-pergumulan dosa, kemalasan, rasa bosan, dan seterusnya. Firman Tuhan mengingatkan, kembali kepada Allah. Paulus mengingatkan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan aku mau menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kerinduan Paulus adalah makin kenal Tuhan, mengalami transformasi, dan bahkan Tuhan pakai dia untuk memperkenalkan Tuhan. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh akan dipakai secara efektif untuk memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Kiranya Tuhan menolong teman-teman dan saya jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Apakah ada kesempatan kita sharing, tanya jawab? Atau kalau tidak nanti abang langsung tutup dalam doa. Silakan kalau ada waktu itu, saya persilakan. Teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya ataupun sharing, mungkin boleh menyampaikannya ataupun langsung boleh bertanya kepada Bang Alex. Silakan teman-teman, mungkin butuh waktu 1 sampai dengan 2 menit untuk teman-teman boleh memikirkannya. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan, saya langsung baca ya. Gimana cara mempertahankan kerinduan buat Kristus? Teman-teman, ada banyak hal yang saya pikir dalam hidup rohani itu apa ya? Hidup rohani itu seirama juga dengan hidup jasmani kita. Jadi maksudnya banyak hal yang teman-teman bisa pelajari dari hidup jasmani yang bisa diterapkan dalam hidup rohani. Contoh, kalau kita bicara bertumbuh, ternyata secara rohani, secara jasmani, untuk bertumbuh kita perlu kedisiplinan dalam beberapa hal.
Contohnya, salah satunya makan. Ya, misalnya kan teman-teman orang kesehatan. Untuk bisa bertumbuh secara fisik dengan baik, maka dia butuh makan secara teratur. Jadi menarik juga ya. Kenapa Tuhan suruh kita makan itu secara teratur? Jadi misalnya sehari makan 2-3 kali begitu dan teratur, kira-kira gitu kan. Saya kadang-kadang mikir gini ya, kita kan ada nggak yang sekali makan untuk 3 tahun ke depan gitu ya? Kita mesti makannya tuh ya setiap jam makan ya makan begitu ya. Nah itu akhirnya waktu itu abang coba refleksikan ke dalam hidup rohani. Itu juga kali ya, kenapa Tuhan minta kita saat teduh itu rutin? Ya, dalam arti bapak-bapak gereja menemukan bahwa perlunya kedisiplinan rohani untuk mempertahankan kehidupan rohani yang indah. Seringkali mungkin kita nggak pengen, aduh lagi malas saat teduh. Tapi karena kita sedang membangun kebiasaan dalam sebuah rutinitas, saya pikir itu jadi cara untuk mempertahankan kerinduan. Kadang kan kita mikir gini, harusnya kalau udah baca ayatnya 1 kali, atau misalnya gini ya, saya udah pernah baca nih ayat Alkitabnya, ya sudah saya udah nggak usah baca lagi. Nah ini contohnya gini lah, ada satu anak pernah datang ke saya, lalu dia bilang, Kak Alex, saya udah selesai loh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Terus saya mesti ngapain lagi? Saya bilang, ya kamu baca lagi. Hah? Ulang lagi? Iya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Terus kalau udah selesai, ya ulang lagi. Karena kehidupan rohani itu kehidupan yang terus-menerus dekat sama Tuhan, bukan kehidupan yang sekali udah baca, saya udah nggak perlu lagi. Mempertahankannya butuh disiplin. Makanya dalam disiplin itu saya melihat pentingnya, pasti harusnya ada kemauan. Tetapi kalaupun kemauan itu belum terbentuk, kita butuh yang namanya disiplin dari komunitas. Mungkin ada teman-teman yang mengingatkan satu kelompok kita, gimana saat teduhmu, gimana udah baca firman belum. Itu cara untuk mempertahankan kerinduan. Jadi jangan berpikir kerinduan itu akan muncul begitu rupa sendirinya. Tetapi itu sesuatu yang Tuhan mau bilang. Kalau kamu hidup jasmani aja butuh makan teratur, maka kamu pun secara rohani butuh kerinduan yang didisiplinkan untuk bisa menikmati Tuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut sama disiplin rohani, jangan takut sama komitmen, karena itu sebenarnya upaya mempertahankan atau membangkitkan kerinduanmu. Nah, itu yang bisa saya bagikan. Silakan kalau ada yang lain mau tanya, bisa tulis pertanyaannya di grup chat, atau tanya langsung, buka mic-mu juga boleh. Oke. Bagaimana kalau saya sudah berkomitmen tapi jatuh terus-menerus? Apakah Tuhan mengampuni? Kalau Tuhan mengampuni, kenapa ada neraka? Sebenarnya ini bahasannya topik yang lain kali ya, kalau mau bicara soal neraka dan pengampunan. Tapi saya harus katakan begini. Kalau Tuhan adil, justru neraka itu menunjukkan Allah itu adil dan kasih. Kalau Allah cuma kasih, ya nggak perlu neraka. Tapi Allah juga adil. Karena itu ada penghukuman. Nah, tetapi perhatikan. Yang dihukum adalah mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Kalau kita yang percaya kepada Kristus, jaminannya kita mendapatkan hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Jadi, sebenarnya ada yang bilang, enak banget loh ya jadi orang Kristen ya. Pasti ke surga. Ya itu jaminan yang Tuhan kasih. Kalau kamu percaya kepada Kristus, maka kamu pasti ke surga. Nah, sekarang mungkin pertanyaan selanjutnya. Kalau saya percaya Kristus pasti ke surga, kok saya masih bisa jatuh? Loh, karena realitanya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, belum ada dari kita yang sempurna, yang tidak bisa berdosa lagi. Jadi, buat kita yang sudah percaya Kristus pun masih mungkin jatuh dalam dosa. Kalau begitu,
Kalau demikian, kalau kita yang percaya Kristus masih bisa jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan berikan waktu Dia menyelamatkan kita? Yang Tuhan berikan kepada kita adalah hati yang baru, hati yang bisa berkata tidak kepada dosa. Tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita paksaan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar taat. Dan itulah yang harusnya menjadi ciri hidup kita. Buat kita yang sudah diselamatkan, yang harusnya ingat terus kebaikan Tuhan dan karyanya di kayu salib, maka teman-teman dan saya tidak akan membalas kasih Tuhan dengan cara menikmati dosa. Harusnya kita membalas kasih Tuhan dengan cara terus hidup dalam kebenaran. Karena itulah yang menjadi hal yang Tuhan rindukan kita alami. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita diampuni, bangkit lagi. Makanya di dalam gereja, kan kita orang Kristen percaya surga. Kita pasti ke surga karena kita percaya Yesus. Tetapi di dalam gereja kita diberikan kesempatan setiap kali hari Minggu datang mengaku dosa. Menunjukkan bahwa betapa kita pun masih sadar kita gagal. Gagalnya apa? Gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan karena itu kita harusnya bangkit lagi, dibaharui lagi untuk hidup bagi Allah. Jadi perbedaannya apa? Kalau dulu sebelum saya bertobat, saya menikmati dosa itu dengan santai, dengan nyaman. Tetapi ketika saya sudah bertobat, saya pasti ke surga. Maka ketika saya melakukan dosa, saya jatuh lagi. Ada penyesalan yang dalam dan ada kerinduan untuk hidup bagi Allah. Jadi saya pikir itu yang paling membedakan mereka yang memang berdosa dan akan masuk ke neraka karena tidak percaya pada Kristus, dengan kita yang sudah percaya Kristus tapi masih bisa berdosa. Kita punya hati yang berbeda. Makanya kalau teman-teman, "Bang, aku kok takut banget, kenapa ya aku masih begini?" Itu berarti bagi saya, kamu punya sensitivitas terhadap dosa. Itu bukti dari hidup yang dibaharui oleh Kristus. Ketika ada Roh Kudus dalam hati kita, maka Yesus mengatakan bahwa roh itu akan menginsafkan kamu akan dosa. Jadi ada satu anak pernah datang sama saya. "Kak, kenapa saya masih bisa berdosa ya? Aduh, tapi saya takut banget, saya nggak mau mendukakan Tuhan dan segala macam." Terus kemudian dia tanya, Tuhan sebenarnya saya ini sudah selamat atau belum sih? Dia tanyanya begitu ya. Nah, saya secara teologis aja jawabnya. Dengan kamu punya kesadaran, kerinduan, mohon pengampunan, minta dibaharui, mau hidup lagi bagi Allah, itu secara teologis membuktikan kamu sudah ada Roh Kudus dalam hatimu. Kamu percaya Yesus sungguh-sungguh, karena orang yang percaya sungguh-sungguh akan tidak mau main-main terus dalam dosa. Kalaupun dia jatuh, dia bangkit lagi. Jadi bukan masalah berapa kali kamu jatuh. Yang jadi masalah buat kita yang sudah percaya, apakah waktu kamu jatuh kamu bangkit lagi. Itu menunjukkan kamu punya kerinduan untuk hidup bagi Allah. Oke, kira-kira seperti itu. Iya, makasih Dek. Ada yang lain? Saya mau bertanya, Bang, bagaimana caranya untuk mempertahankan pertobatan? Kenyataannya susah untuk saat ini. Susah bukan berarti tidak bisa. Jadi ada dua sikap. Saya lebih suka orang yang punya sikap yang jujur. Susah, Bang, tapi dengan pertolongan Tuhan bisa. Daripada bilangnya gini, bisa, Bang, tapi susah. Itu orang-orang yang kalau di retret itu, oke, bisa, pulang bisa, tapi susah. Buat saya mendingan kita dengan jujur menyatakan, susah hidup kudus, tapi bisa. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah memberikan rohnya yang kudus diam di hati kita. Jadi teman-teman, dalam pergumulan kita melawan dosa, bagi saya ini sesuatu yang akan kita alami seumur hidup. Nah, mungkin kita suka mikirnya gini, kenapa sih harusnya waktu kita bertobat langsung nggak bisa berdosa lagi? Saya pikir bukan itu cara Tuhan buat kita. Jadi bagaimana caranya mempertahankan pertobatan bagi saya? Bukan dengan kekuatanmu, terus memandang kepada salib Kristus. Kalaupun susah,
sekali lagi jangan menyerah. Kenapa? Balik lagi untuk berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan. Saya ingat ada satu ilustrasi, seorang pendeta didatangi seorang pemuda. Lalu pemuda itu bilang gini, "Pak Pendeta, saya baru pulang retret. Kemarin saya semangat banget. Seminggu habis itu saya jatuh lagi, Pak Pendeta." Jadi mirip seperti pertanyaan teman kita ya. Gimana caranya mempertahankan pertobatan? Kok entar jatuh lagi gitu ya. Terus kemudian pendetanya punya ilustrasi, ternyata dia keluarin tusuk gigi. Yang kayu itu ya. Terus kemudian pendetanya bilang, "Kau lihat ini tusuk gigi." "Iya, Pak Pendeta." Dia bilang, "Bayangkan tusuk gigi ini kamu." "Iya, Pak Pendeta." Terus tiba-tiba pendetanya patahin tusuk gigi itu. Cetek gitu ya. "Ya ampun, Pak Pendeta. Itu kan saya, Pak." Iya, ini kan ilustrasinya, ini kamu. Kamu lihat, kamu gampang sekali patah. Terus kemudian pendetanya ambil lagi tusuk gigi yang baru. Dan kemudian pendetanya ambil satu paku yang besar. Paku itu dia lekatkan ke tusuk gigi itu. Lalu sekarang pendetanya kasih ke anak itu paku yang melekat dengan tusuk gigi. Lalu Pak Pendeta bilang, "Sekarang coba kamu patahkan ini." Dicoba ya nggak bisa gitu ya, karena pakunya lebih besar, lebih susah. Jadi tusuk giginya melekat pada paku. Lalu kemudian pendetanya menjelaskan dengan penjelasan saya tadi. Dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu dengan kekuatanmu sendiri merasa diri hebat, asik, saya menang, kamu jadi lupa, kamu jadi sombong. Dengan kekuatanmu sendiri kamu gampang sekali jatuh lagi. Tapi dengan kekuatan melekat pada Tuhan, dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab firman-Nya, membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menolong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dalam dosa, saya pikir itu akan menolong kita. Untuk beberapa teman yang punya kejatuhan yang sangat dalam, mungkin kamu butuh orang lain untuk menolong. Jadi buat teman-teman yang punya pergumulan, saya pikir mari belajar terbuka. Jangan tinggal dalam dosa, tapi mari datang mohon bantuan, mohon kekuatan. Disitulah pentingnya komunitas. Nah, memang ini jadi sulit karena kita ada dalam komunitas yang tidak sepenuhnya percaya satu sama lain. Tapi saya berulang kali mikir gitu ya, kenapa di Alkitab dibilang begini ya? Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Pernah baca nggak ayat itu? Nah, memang dalam gereja Katolik diterapkan ya pengakuan dosa. Tapi akhirnya kan imam atau pastornya, lalu umat datang cerita. Tapi saya menghayatinya, ayat itu harusnya terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin di tengah-tengah kelompok kecil kali ya, lebih real gitu. Jadi ketika ada yang datang dan mengaku dosa dan kemudian minta tolongin saya gitu. Nah, saya bersyukur sih ya dalam realitas seperti ini kita butuh satu sama lain untuk saling mengingatkan. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita akan sulit. Saya kasih contoh lah, ada satu teman waktu itu dia bilang gini. Nah, dia kan anak kos, lalu kemudian dia bilang sama pemimpin kelompok kecilnya, "Bang, tolong saya." Kenapa? "Saya sering kali jatuh dalam dosa pornografi atau apa gitu ya." Lalu kemudian salah satu bentuk pertolongan abang ini kepada adiknya yang sama-sama laki-laki, dia bilang gitu, "Gimana? Kamu jatuhnya kenapa?" "Ya biasanya kalau malam-malam mau tidur, saya nonton porno dan seterusnya gitu." Nah, pemimpinnya sampai bukan cuma, "Ya dek, saya doakan," gitu ya. Tapi dia lumayan berkorban bagi saya, karena bagi saya dia menarik ya. Dia bilang gini, "Oke, saya akan nginep 1 minggu sama kamu." Jadi kalau ada orang lain kan agak susah melakukan dosa ya, malu juga gitu ya. Jadi 1 minggu ditemenin. Nah, menurut teori psikologi sebenarnya 1 minggu itu waktu yang cukup untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi memang menarik kalau kita sudah 1 minggu menang gitu ya, udah lewatin itu sebenarnya akan menolong kita lebih mudah lagi ke depannya. Nah, jadi poin saya adalah kalau kamu memang sungguh-sungguh sudah jatuh agak dalam dan agak sulit keluar,
terus-menerus terulang, saya pikir kamu butuh bantuan orang lain dan izinkan mereka masuk ke hidupmu. Ada seorang teman lagi minta saya masuk ke hidupnya. Dia kontak, dia bilang, "Abang, tolong, saya lagi alami pergumulan ini." Dia tulis panjang dan akhirnya kami punya kesempatan setiap hari saya bilang, "Oke, setiap hari saya minta kamu lapor, tanda kutip, sama saya. Saya akan doakan kamu, tapi kamu mesti lapor." Laporannya apa? Apa saat teduhmu hari ini? Jadi tiap hari, tiap pagi dia harus tuliskan saat teduhnya. Dia kirim ke saya doain dia. Lalu kemudian dia juga cerita, misalnya, "Bang, sorry tadi malam saya jatuh lagi dalam pornografi." Terus kemudian kita coba bahas, kenapa jatuh? "Oh iya ya, saya tuh paling rentan kalau sendiri." "Oke, kalau begitu jangan masuk kamar sebelum kamu ngantuk." Begitu ya. Jadi sebenarnya kita menolong dia, tetapi polanya adalah ya dia buka diri sama saya, ya saya bisa tolong dia. Kalau enggak kan susah juga gitu. Mungkin gitu kali ya. Ada satu lagi mungkin? Oke, mau bertanya, Bang, bagaimana cara mengatasi saat teduh yang kadang sekedar rutinitas saja? Terkadang kita tidak menikmati hadirat Tuhan seperti merasakan cinta mula-mula kepada Allah. Ada kalimat yang menarik yang mengatakan begini, jatuh cinta itu mudah, yang sulit itu bangun cinta. Wes, gitu ya. Jadi memang beberapa orang membandingkan, dulu waktu saya baru bertobat, Bang, aduh enak banget dengan Tuhan gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, makanya saya bilang, yang penting tuh bangun cinta. Dan bangun cinta itu butuh disiplin. Butuh disiplin, butuh komitmen, butuh apa ya. Jadi gini, jangan karena merasa kok kayaknya saya sekarang biasa-biasa aja lalu kemudian makin mundur. Jadi salah satu caranya adalah coba lakukan juga hal-hal yang biasa kamu lakukan secara berbeda. Itu juga bisa. Saya kasih contoh misalnya, ketika saya juga, ya bukan berarti abang karena hamba Tuhan maka seger terus saat teduhnya gitu ya. Saya juga kadang bergumul gitu, tiap pagi kok kayaknya bacanya biasa aja. Maka beberapa kali saya pakai Alkitab suara. Misalnya ada audio Bible, jadi ketimbang saya yang baca, saya denger. Jadi istilahnya saya coba mendengar, kan itu firman Tuhan juga ya. Jadi menolong saya, karena mungkin tanda kutip agak bosan dengan hanya baca, maka mendengar, maka mungkin pakai gambar gitu ya. Beberapa kali saya coba melakukan hal itu. Kalau biasanya mungkin di kamar, maka beberapa kali ya keluar, di luar yang alam lebih nyaman, udara lebih segar. Jadi coba temukan hal-hal yang memang bisa kamu lakukan yang menolongmu keluar dari kerutinitasan. Dan bagi saya, kalaupun itu udah dicoba masih merasa seperti itu, tetap aja coba terus gitu. Ya, gimana ya? Karena ada kalimat, ada teman bilang gini. Satu kali ada satu anak datang sama saya, dia bilang gini, "Bang, gue udah berhenti saat teduh." "Kenapa?" "Abis gue saat teduh gak dapat apa-apa." "Terus solusimu apa?" "Ya udah, gue berhenti aja." Saya bilang sama dia, "Kamu saat teduh aja gak dapat apa-apa, apalagi kamu berhenti." Jadi dia bilang, "Terus mesti gimana?" "Kalau gue saat teduh gak dapat apa-apa," saya bilang, "ya tetap saat teduh." "Terus gak dapat apa-apa?" "Tetap aja saat teduh." Karena itu akan menolong kamu satu waktu mungkin dapat lagi sesuatu gitu ya. Jadi jangan dibolak-balik pikirannya. "Ah, gue saat teduh gak dapat apa-apa, ya udahlah gak usah saat teduh." Itu sama kayak kamu bilang, "Gue kuliah sama dosen ini gue gak dapat apa-apa, ya udahlah gue keluar dari kampus." Ya nggak gitu juga. Terus aja dengerin tuh dosen, pasti ada apa-apa yang dia sampaikan kok. Ya namanya kita mahasiswa kan pasti ada hal yang dia. Jadi upayakan terus dengan cara-cara yang berbeda untuk variasi. Tetapi lebih dari itu, teman-teman nikmati, terus menikmati. Bisa jadi juga begini, jangan-jangan kita rutinitas karena waktu kita keburu-buru. Jadi rutinitas itu bisa gara-gara waktu keburu-buru. Jadi kayaknya cepet-cepet baca. Waktu baca pun cepet-cepet lagi, cuma lihat yang item-itemnya supaya kayaknya dapat sesuatu hari ini. Maka mungkin dalam masa pandemi ini, waktu-waktumu lebih panjang, kamu mungkin bisa pujian penyembahan dulu, kamu bisa nyanyi dulu.
Jadi saat teduhmu bisa lebih segar gitu ya, karena bukan segar rutinitas tapi ada nyanyinya, doanya. Kalau agak susah nyetel YouTube, kamu dengar. Jadi mari usahakan, karena itu sesuatu yang saya pikir tidak demikian kalau sekali semangat terus, enggak juga. Kamu mesti bergumul terus untuk menikmati relasi itu. Sama lah ya, ini relasi lagi kayak saya sama istri gitu ya. Kan tidak selamanya senikmat yang kita alami gitu ya. Walaupun banyak masalah kan, kalau sama Tuhan kan pasti masalahnya di kita ya, bukan di Tuhannya ya. Tapi kalau yang suami istri kan kadang-kadang masalah di suami, masalah di istri. Hari ini saya yang ngambek, besok mungkin dia yang ngambek, lagi nggak enakan, salah ngomong atau apa. Nah, tapi gimana caranya terus berelasi, bukan begitu ngambek, sudah berhentilah, kamu nggak usah jadi istri saya nggak usah jadi suami kamu, nggak begitu juga gitu ya. Jadi kiranya pemahaman ini menolong teman-teman berjuang menikmati relasi dengan Tuhan ya. Oke, Abang tutup doa sebentar ya untuk firman Tuhan sehingga kita bisa lanjut. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, setiap penjelasan yang juga menolong hati kami. Di tengah-tengah situasi yang kami alami saat ini, kami sadar betul kami lemah Tuhan. Tapi kami sangat menyadari juga Engkau Allah, sumber kekuatan kami. Biarlah dalam waktu ke depan, Tuhan membangun hidup kami kembali untuk benar-benar berelasi dengan akrab dengan Engkau, dan akhirnya menikmati kepuasan hanya di dalam Engkau. Hamba bersyukur boleh share ini dengan adik-adikku. Tolong kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh sungguh-sungguh jadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.